Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memerhatikan sabda Putramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tentang berdoa dan meminta, kita diminta berusaha sungguh-sungguh dalam doa. Meminta dan memohon tidak mudah. Nampaknya meminta, mencari itu mudah. Tetapi tidak. Diperlukan ketekunan, diperlukan kesungguhan, dan juga diperlukan kepercayaan. Kalau tidak percaya, kita tidak akan minta. Meminta adalah tanda percaya. Dan seringkali kita tidak membutuhkan Tuhan sesungguhnya. Ya, kalau Tuhan memberi, puji Tuhan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Seringkali juga seperti itu. Karena itu ya juga Tuhan juga tidak memberi, karena sebenarnya kita tidak perlu. Tetapi kepada orang yang meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia Maha Kuasa, Dia pasti memberi yang terbaik. Dan memang yang diminta seharusnya juga memang yang kita butuhkan dan membuat kita diselamatkan. Karena itu selain berusaha, tekun, setia, meminta dan mencari, kita juga harus mengatur atau memilih, memprioritaskan apa yang kita minta. Tuhan sendiri mengajarkan, mintalah Roh Kudus. Dikatakan, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Dan Roh Kudus adalah anugerah yang kita butuhkan.
Kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita mempunyai kebijaksanaan bagaimana harus mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita mempunyai Roh Kudus akan mengajarkan mana yang benar, mana yang keliru. Kalau dalam kita ada Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi banyak tantangan. Kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita juga akan mempunyai kesalehan, rahmat pertobatan, dan macam-macam, segala-galanya. Kalau kita mempunyai Roh Kudus, mintalah kepada Allah, karena itu dijamin akan diberikan oleh Tuhan. Dan itu yang penting untuk kita, Roh Kudus itu. Supaya kita memang menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah karena hidup digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Percayakah kita bahwa kita akan memperoleh Roh Kudus? Itu persoalannya. Kita harus memintanya dengan sungguh-sungguh. Mohon rahmat Tuhan agar Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri kita. Agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau yang lain, kalau kita berdoa dan memohon dan dikabulkan, pasti doa itu baik. Kalau tidak, berarti Tuhan sedang melindungi kita. Dari doa kita sendiri, dari keinginan kita sendiri, yang mungkin tidak baik. Karena itu kita harus ada iman, terus meminta, terus memohon. Kalau dikabulkan itu baik, berkenan kepada Allah. Kalau tidak, berarti Tuhan sedang melindungi kita. Dari kita sendiri yang tidak tahu. Dan terutama kita mohon anugerah Roh Kudus. Karena itu yang membuat kita sungguh-sungguh bisa berkenan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga Engkau juga mengaruniakan rahmat Roh Kudus, karena kami sangat membutuhkannya, agar kami dapat mengenali kehendak-Mu dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.